EVOS ada di first pick lagi ya untuk Fanny. Harit. Dan juga respect Harit ternyata. Itu dia udah mulai buat Harit di ban karena emang buff yang didapatkan ini menguntungkan banget buat laning. Masih di Leomord, buat first picknya dijawab dengan Khalid. Tadi Khalidnya di key soalnya kan. Iya. Dan kayaknya nggak akan ada combo sama Hylos lagi kan karena Haritnya di Iya. ban. Sama Chushin. Mereka lebih mau lagi-lagi ya play agresif, tapi bedanya bukan yang pure badan kayak Hylos, tapi ada Khalid yang dimana buat ngebantuin clear juga nggak kalah. Seandainya nanti View ambil Eve. Oke, biasanya match-up-nya mau gitu ya. Hmm. Cuman tadi Eve dilupakan karena ada Valentina. Ya Valentina pick ya soalnya. Iya. Sementara mengingatkan sekali lagi ban untuk di 7 hari awal itu adalah Aulus teman-teman ya. Baru bisa kita lihat di minggu depan. Ada Aul di Aulus ya. Ada Oke, Aul di di- Aulus bener. Pick ketiga dari EVOS apakah masih sama ada Valentina yang akan diamankan? Atau udah geser? 40% dari hero picknya sama ya. Iya, ini Repick masih sama. dari game yang pertama Uranus dan juga Leomord 60%. Ditambah lagi dengan adanya Valentina. Ya, masih Masih. mencoba dengan strat yang sama ya. Masih. Oke, dan karena ini bakal berbeda karena nggak ada Harit buat Eman. Apakah akan tetap ngambil untuk bot lane-nya dulu nih di 3 atas? Ya atau mungkin, wah mereka bisa aja mengeluarkan contoh dari sini kayak Arlot yang tadi kan. Karena mungkin Arlot bisa. Ya nanti dari EVOS berpikir, oh ini bisa kita ban juga nih. Iya. Kalau emang gak diambil di pick 3 ini ya. Karena Iya. kan sekali lagi kalau kita ngomongin combo ada Chushin di sana. Jadi memungkinkan banget untuk combo bersama dengan Arlot. Itu ngerepotin loh kombinasinya tadi 3 itu. Ya, di knock up sedikit kan. Apalagi Crimson Beacon, dikejar terus tuh kayak tadi Iya. sprint. Jadi nanti vengeance skillnya lebih gampang buat Shogun. Oke, tapi pick ketiga dari Bigatron by Vitality menuju ke arah Harley Oh Harley terlebih dulu dahulu. ternyata. Karena di notice harusnya Harley-nya lumayan ngerepotin tadi di game yang pertama. Yap, Langsung diambil sebelum di ban. Berarti bisa jadi ya untuk EVOS juga masih ada porsinya nih untuk ngeban ke arah dari hero-heronya Eman. ya. Atau bahkan Shogun karena masih ada Sora. Ben Arlot gak sih? Arlot Sora? Arlot Sora. Atau jangan-jangan EVOS emang nggak mau ban Soranya karena udah pegang Valentina. Jadi diadu aja Soranya. Oh ya. Tapi Kalea dulu. Kalea. Yap, gak mau ketangkep ya. Buat Niall terutama. Ya karena kan Kalea juga lumayan populer ya untuk bandnya. Dia banyak juga nih band di season ini. Meta the pick off, heal up, laning juga kuat gitu kan. Ya. Dan selalu bisa start duluan untuk ngelakuin setup. Oke. Itu kelebihan dari kehadiran Kalea. Arlot juga di band target ya. Karena Shogun tadi tampil banget di game yang pertama. Yup. Dan membiarkan Sora mungkin tadi seperti apa yang MKB bilang. Tapi Gatot dulu. Gatot. Tapi apakah tetap Soranya di ban aja? Kayaknya enggak deh. Mungkin fokus ke hero-nya Eman gitu. Kari? Kari. Atau Cloud. Atau biasanya Granger yang ngebantuin buat eksekusi Harley-nya enak kan? Ya kan Dan ya? Sonata dari jauh gitu ya. Pas mau meledak tuh dia cicil-cicil lagi. Teris lah. Masa ternyata hero badan yang dihapuskan. Sementara udah Uranus yang tadi menjadi pick kedua dari EVOS. Sekarang pick keempat dari BTR by Vitality. Masih Mau- butuh gold lane, masih butuh EXP lane. Ya butuh badan tambahan lah ya setidaknya. Atau bahkan mau inisiasi dan Moskov-nya diambil. Moskov. Ya nggak mau dikasih ke Erlan ya. Karena kita tahu betapa improve-nya power spike dari Moskov Erlan. Ya 3 item team fight, SOD-nya kena terus. kalau kayak gini, kalau misalkan bicara tentang Erlan, Granger atau Cloud? Atau Kalau mau- ada kejutan apa Kalau lagi? mau early game kayaknya menarik untuk Granger ya. Karena sekali lagi kita tahu bahwa betapa pedihnya damage dari Granger di early game. Aha, Ditambah kalau misalkan udah pegang Sky Pierce. Ditambah kalau leading gamenya juga kan. yap. Dan punya jarak lah setidaknya ya. Ya kalau gamenya lagi dalam keadaan yang ahead gitu udah pasti bakal lebih diuntungkan. Karena nanti belum sempat buat react gitu kan. Ditembak sedikit dengan Dead Sonata. Harley juga pasti bakal mikir-mikir ulang untuk memberikan Deadly Magic. Oke, tapi 2 pick terakhir dari EVOS. Atau jangan-jangan belokin ke Obsidia. Dan langsung menuju ke arah Granger tetap. Granger Halo. Granger high loss. Ya. Berubah dari sisi Rom, Ya butuh badan Pak. Marksman. Butuh Iya. badan. Tambahan lagi kan karena kalau misalkan Uranusnya sendirian menelan damage dari Deadly Magic juga takutnya bisa lama-lama yang kayak tadi, yang kayak Pak Pulung bilang dikasih oleh-oleh. Capek Pak, dibawain oleh-oleh kayak gitu Pak. EXP apa yang akan diberikan kepada Shogun?
Wah, ngomongin EXP nih optionnya lumayan banyak ya. Iya. Targetnya kemana dulu nih? Apakah untuk badan? Ataukah jangan-jangan Movies? Karena ada beberapa dash ability yang dimiliki sama hero-heronya EVOS. Mostly bahkan 80%, termasuk Rondo, itu ada dash ability. Dan itu akan nge-trigger lebih mudah lagi untuk Shogun memaksimalkan bagaimana potensi dari shield effect-nya. Yap. Setelah selesai draftnya nih. Ya, Kurang lebih dari EVOS sama 3 hero-nya tadi. Ya. Sama persis, seperti game yang pertama. Yap. 60% draft yang sama dari EVOS. Hasilnya akan kita lihat di game yang kedua. yap. Ini diam. Karena ini adalah match point untuk Bigetron by Vitality. Akankah berakhir 2-0 atau EVOS akan kembali? Yap. Entah itu akan menjadi 2-0 ataupun 1 sama. Jadi langsung saja. EPL Arena, mana suaranya? Alright. Tapi dengan 2 badan untuk EVOS sekarang. Positioning dari Granger harusnya akan jauh lebih nyaman ya. Ya, tapi harus ingat ya bahwa minimal ada efek sisinya dulu nih untuk bisa mengganggu di area dari Nanael-nya. Yap. Karena kalau misalkan kita tahu sendiri kan buat sekarang Deadly Magic bisa langsung target ke siapapun yang di lock. Oke. Jadi bisa nembusin lini depannya. Yap. Rusuh. Dan Piu. Hey, Piu bisa gak ada kabur yang tersebut dan mau tidak mau flicker. Harus dikeluarkan dan ini dia. Kekuatan dari Juxin. Yap, dan kita tahu juga Valentina yang bukan punya hero range jauh. Jadinya sangat mudah pastinya untuk dipegangin sama Chusin. Iya. Dan digangguin lagi sama Moreno, ditempelin bahkan. Disenterin ya. Iya. Dan berhasil Akhirnya untuk Vito nyuri diambil. ya. Diambil 1 sama Nanael. Untungnya Albert gak mau kehilangan dua-duanya ya. Yap, sementara sekarang fitnya. Masih ada Luke yang mencoba untuk bisa mengejar. Quicksand guard tepat waktu Moreno. Diusir mundur. Yap. Thanks to Brave Smite sih itu lebih tepatnya. Karena Moreno dapetin Dragon sedikit. Sehingga 3-man move dari EVOS digagalkan. Pakai sprint juga tadi Moreno buat kabur ya. Hmm? Masih dengan Wanderer's Blessing dan juga agility full movement buat Chusinnya Moreno. Iya. Dan emblem marksman lagi untuk Albert. Adaptive penetration. Sementara untuk Vin, untuk kedua kalinya kita melihat Quicksand guard. Berarti dia akan bermain lagi ke area tengah. Adu pok juga di area gold yang terjadi. Karena Erlan gak mau kena freeze sama Eman. Iya, menang jarak sih sebenarnya juga ya. Cuman jangan lupakan piercing damage Eman. Didorong kali ini. Terkena tadi masing-masing dari beberapa hitnya. Dan namun di tempat yang lain Vin. Flicker. Ya gak mau memberikan first blood juga ya. Tapi masalahnya sekarang EVOS, mereka bakal coba untuk melakukan sedikit rotasi. Yap, dan sudah ada oleh-oleh tadi seperti yang dititipkan kepada Pio. Just tip ya. Just Just tip Deadly Magic ya. Wah, buset. lagi red ring. Wah, ditabahin dong. Nael? Oke, percobaan kedua dan Nile berhasil. Walaupun untuk kali ini sepertinya peluang begitu besar untuk bisa mendapatkan Kara Turtle. Hanya saja sekarang Alba mencoba untuk bisa menambahkan 1 keuntungan dan Finn menjadi korban. Ya, tapi Luke juga dipegangin. Oke, Luke-nya di tempat yang lain mendapat gangguan begitu banyak. Bahkan sekarang mereka semua mulai bergerak lagi ke area dari Turtle itu yang berhasil diamankan oleh Albert. Upaya Spirit of Destruction tadi ya. Ternyata masih belum berhasil untuk bisa melakukan pencurian, tapi memang itu yang coba dilakukan sama Bigetron by Vitality. Kontes di area turtle sepertinya dihindari, lebih fokus untuk cari point kill. Ya, point kill balasan juga didapatkan sama EVOS kan tadi ke arah Vin. Ya, Dia fair trade, dapetin turtle juga. EVOS sebenarnya lebih unggul sedikit. Tapi ya balik lagi solo kill dari Nanael, targetnya ke View. Ini ngebuat mid-nya jadi agak sedikit tidak seimbang. Digas lagi, wih diambil dari Wah, Magic oke, di tempat yang lain Evan dia bisa nggak ada selamat. Dan masih ada flicker yang menyelamatkan diri Eman. ya cukup tenang Wow, Erlan. ya. Erlan ngasih pressure pastinya. Hampir solo kill. Bos. Hampir solo kill. Hampir. Itu Namun dia. Luke. Tamatlah sudah Alkisah Luke di area atas. Oke, Key-nya juga udah bantuin Erlan untuk dapetin platingan. Tapi ada Finn yang nge-react. Mau tidak buat mau. dapetin trade aja ya, buat clear top lane, ada dapat kill, jadi ya sedikit keuntungan untuk BTR by Vitality. Walaupun tadi mungkin ada flicker yang ke-trigger dari Eman. Karena Erlannya sekarang lebih menguasai di area gold lane. Karena menang poke juga tadi kan. Ya, menang level lagi sekarang kan. Menang level, menang poke. Jadi keuntungan yang luar biasa di area gold lane. Oke. Tapi ya memang ini dari tadi sengit banget ya. Perebutan satu sama lain. Dan sekarang untuk Nile udah menyelesaikan Genius One-nya sementara Finn bakal coba untuk mengganggu dan first item priority dari Erlan. Nah ini dia. Ini dia Sky Pierce. Pasti ya. Untuk memberikan deal damage eksekusi juga.
biar bisa ditabung nanti ketika emang lagi leading gamenya. Itu turtle kedua dia akan menjadi panggilan Pak. Untuk kedua gold lane ini hadir. Itu Harley udah kayak tuan tanah ya di mana-mana. Pokoknya dia ngambil monster jungle itu. Karena kan enak in and out-nya kan. Dia Iya. maju, poker trick, balik lagi mundur. Dan ya, kita melihat untuk Radiant Armor sudah diamankan oleh Luke. Dan apakah itu akan menjadi sebuah jawaban untuk menanggulangi damage dari Nile? Ya ini lebih tepatnya buat nelan damage Harley ya. Ya. Karena daripada biar nggak ada lagi lini belakang yang terganggu. Oke. Sementara itu sekarang coba lihat apa yang akan terjadi karena sudah ada kuda Barbie yang langsung dipanggil. Seperti apa pertempurannya. Turtle berhasil diamankan oleh Albert. Ya, dan Nile lagi-lagi ya. Halo. Coba lihat, nongol lagi Nailnya. Berhasilkan dia untuk bisa kabur dari tersebut dan untuk kali ini terjebak. Berhasil diamankan oleh Erlan, di mana itu akan menambah satu stack yang dimiliki dari Sky Pierce-nya. Sementara Eman yang masih berusaha untuk bisa kabur dan gagal. Bahkan depannya berbeda. Hey, Finn masih selamat. Yap, tidak mengontes karya Turtle tapi mencoba ke orange buff. Dan itu dia deteksi dari Erlan juga yang akhirnya sempat membuat dari pemain EVOS yang lainnya react. Dan akhirnya Nile terpunish. Ya thanks to Erlan, orange buff-nya pun bahkan gak diambil tadi Gak kan. sempet ya? Gak sempat untuk diambil, retry-nya juga udah ke-trigger dari Nile. Sehingga ya mau gak mau, reset harus dilakukan. EVOS unggul 1200 gold. Oke. Namun untuk sekarang Ep, kuda Barbie. Ya, udah mulai terpanggil lagi. Tapi tim fight-nya tidak terlihat dilanjutkan satu sama lain. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan EVOS mereka sedang lagi memaintain pastinya gold yang sekarang mereka pegang. Dan kayak kita ngelihat Albert ini jauh lebih leluasa. Itu dia. Karena dapetin satu power spike kan tadi. Dan digas lagi Albertnya. Harus Parway, sementara di depan yang lain Albert harus bergerak Jawa. Dan Nile bisa ada kabur, tidak. Masing-masing dari jungler hilang. Oke, itu dia 1 versus 1 yang terjadi. Dan apakah itu menjadi pertukaran yang worth? Ya trade-nya yang masih worth ya. Karena Albertnya ditukar juga sama Nile. Sementara di area gold lane Erlan lebih unggul dibandingkan dengan Eman. Otomatis ini akan ngebuat setup Turtle selanjutnya akan lebih nyaman untuk EVOS. Mereka bisa memanfaatkan atau play around Erlan. Karena dia udah punya efek dari Sky Pierce juga. Lethality. Yang nanti akan membuat damage letupan. Terutama ketika lagi low HP untuk member dari BTR by Vitality. Key juga sama. Radiant Armor. Menghindari damage dari Moreno. Nanael juga tentunya. Yep. Dan ya dari pertukaran-pertukaran yang dilakukan sama Nanael akhirnya ya jadi ngorbanin dirinya juga ya. Percobaan-percobaan yang dilakukan. Tapi untuk sekarang dari Bigetron mereka bakal coba untuk mengintip ke area dari Turtle-nya. Akankah ada kontes paksa? Wah kontes paksa. Yep. Di saat Nanael kalah level ini berbahaya. Dan Lucas sendirian di atas mencoba untuk menghadang 3 player yang dimiliki oleh Bigoton by Vitality. Sementara di Turtle-nya menjadi milik dari EVOS kembali. Perfect Turtle ya dikantongi oleh Albert. Perfect. Perfect Turtle plus tadi juga perfect dari Glorious Pathway. Yep. Biar nggak ada yang bisa masuk ke area dari setup Turtle. Oke. Tapi pelan-pelan juga dari Eman-nya masih mencoba untuk memanfaatkan waktu split push di area bottom lane-nya. Tapi mau gak mau harus mundur dulu nih Ya itu Wah. satu-satunya jawaban ya. Ya, Mid-nya di press. Oke, sementara itu coba lihat apa yang akan terjadi karena tadi lawan order sudah dikeluarkan pula oleh Ki. Dan Lucky akan masuk lewat sisi sebelah kanan namun di bagian belakang Erlan yang masih free untuk bisa mengatakan damage. Kita pada berbeda, Evan ya dengan pushing shot. Walaupun mungkin masih sedikit damage-nya tapi sudah mulai berasa. iya dan juga tadi memang akhirnya dari Bigetron by Vitality mati-matian nge-defense outer middle turret-nya. Ya defense-nya langsung berlima ya. Iya. Nah groupingnya dengan sangat cepat. Mendapatkan key. Satu keuntungan yang minimal ada trade-nya. Jadi nggak rugi-rugi banget. Tapi ya sekali lagi. Kalau kita lihat dari item Legend Sword. Mungkin next-nya akan langsung menuju ke Malefic Roar dari Erlan. Akan semakin dalam tentunya. Penetration yang bisa diberikan. Dan untuk lini depan udah pasti bakal lebih berbahaya. Golden Staff Eman. Eman sudah punya Golden Staff. Iya, Eman juga dorong atas tuh. Kalau didiemin terus-terusan juga ini wave minion akan mendorong ke turret-turret yang bisa dihancurkan. Ya pelan tapi pasti ya. Iya. Karena emang winning conditionnya beda nih. Kalau Erlan sedini mungkin, secepat mungkin, itu harus bisa grouping. Bantuin teman-temannya. Tapi buat Erlan, dia emang harus farming dulu. Kumpulin dulu Swift Trinity-nya. Oh, Vin. Oke, mencari informasi lumayan jauh ya sepertinya. Cuman Moreno sekarang sudah menyelesaikan ke arah Sky Pierce. Oh ini dia ya. Efek dari Lethality lagi nih. Yang menjadi balasan dari Erlan. Karena Erlan selesai juga dengan Malefic Roar. Ini akan membuat frontline dari BTR by Vitality semakin lebih mudah dihancurkan untuk physical defense-nya. Iya, Shogun Vin ya. Bakal bonyok banget pastinya karena kan mereka juga bukan tipikal yang pure tank.
Ya. Terutama Shogun ya, karena kan balik lagi Shogun rata-rata kan kadang gangguin ke tengah dan juga ke belakang. Oke. Dan ini dia untuk Lord yang sudah mulai di-setup oleh EVOS. Yep. Moreno mencoba untuk menekan, sementara sekarang ada satu lagi Speed of Destruction dan Lordnya berhasil diamankan. Kali ini oleh Alban. Pertempuran terus terjadi, Fitnya pun menjadi korban dari Erlan. Dan sekarang Erlannya masih free untuk bisa mengatakan defense-nya. Double kill didapatkan, kembali stuck demi stuck. Berhasil dikumpulkan. Yap, itu dia. Memang Spirit of Destruction-nya kena, tapi Eman memilih untuk mendorong saja ke inner bottom turret dan Erlan. Walaupun dia udah coba untuk ditempelin sama Shogun, dia punya Rondo, dia berikan damage dengan adanya Malefic Roar tadi. Dan stack lethality-nya bertambah dengan mengantongi 2 poin kill tambahan. Wah, 30 stack. Ini akan membuat Erlan semakin superior ketika melakukan team fight. Lagi-lagi, contoh team fight grouping dari EVOS. Ketika mereka berlima, mereka sangat kuat. Connection-nya emang gak boleh dipatahkan. Itulah winning condition dari EVOS. Dan juga look-nya bener-bener nempelin Nile sih tadi. Susah banget buat ngasih damage dari Nile-nya, nggak seleluasa untuk di game pertama tadi. Nah ini nih, udah mulai ketahan kan? Ya, First item Radiant Armor. oke. Dapat regen juga dari look-nya. Ya. Lordnya masih ada loh di atas. Masih ada, Santai look, tapi udah terlihat tadi ada beberapa player emang berpusat ke area bawah juga tuh ya. Yang di inner turret-nya. Oh. Whoop. Goris Padway, lawan order, udah dikeluarkan. Shogun kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Yap, Lordnya charge in tapi harusnya masih bisa sedikit ditahan sih sama Bigetron by Vitality. Ya walaupun cicilan-cicilan ini Dead Sonata udah mulai meresahkan loh. Oh berasanya udah pasti ya untuk front line, back line. Wah nancap tadi tuh. Mundur lagi. Mundur lagi. Apakah mereka akan pelan-pelan. mendapatkan inner turret di area mid? Harusnya ya. Harusnya dapat ya. Ya, Harusnya masih- dipaksa juga sih. Yap. Oke, dipaksakan Luke masuk lewat belakang. Dan mereka berhasil seperti untuk bisa mendapatkan ke arah satu inner turret yang ada di mid. Yap, itu Super Wave Minion juga kan kebetulan. Dan oke, dari Bigetron by Vitality memang masih mencoba untuk bertahan. Dengan hanya menyisakan 3 base turret. Sekarang keadaan lagi dipegang sama EVOS. Ini dia. Erlannya tidak tersentuh sama sekali. Tidak tersentuh Blade of Despair sepertinya. Wadaw. 2 Legend Sword. Sangat jelas sekali dia mau full damage. Erlan benar-benar mengerikan di game ini. Semenjak Malefic Roar-nya jadi semakin lebih berani untuk tembak ke arah depan. Finn, Shogun korbannya. Oh, hampir aja itu kalau misalkan gak... Itu Ki udah sadar tuh, wah Ya. kok delay nih? Iya, terus juga udah langsung ditembak sama Erlan kan. Iya. Kok matanya delay nih? Nah, baru selesai dengan Lightning Transient. Nanael berbeda dengan game yang pertama. Di game yang kedua, ini benar-benar ke shutdown banget dari progress itemnya. Oke. Udah cukup terlihat ya dari EVOS. Mereka masih memaintain dan Luke udah selesai dengan Oracle juga sekarang. Wah, semakin deras tentunya. Regennya. Regen yang dia miliki. Karena Albert Endless Barrel Yep. semakin lebih Wah, sering BOD-nya lagi. jadi. Blade of Despair Erlan. Lord memanggil ini adalah sinyal team Wah, fight untuk nyari, EVOS. nyari. Karena mereka unggul 4.000 gold. Yep. Dan kita belum melihat benar-benar Eman yang join the fight di area netral objektif kayak gini ya. Lebih fokus untuk ya udah push dulu, push lagi. Dan harusnya dia Oke. akan menjadi free lord kan? Dan ada konsil, namun barusan Speed of Destruction Wow. tapi mendadak. Erlan yang mendapatkan karena Lord tersebut. Oh, Oke, Eman? tapi dipakai bawa Eman. Eman gawe kah? Gak, kayaknya gak mau dilanjutin deh. Oke. Dan tidak ada yang bisa memberhentikan pergerakan dari EVOS sekarang karena mereka berhasil mendapatkan karena satu player lagi. Namun sekarang coba lihat pergerakan dari Eman dengan damage yang sudah mulai berasa. Wah. Dia berusaha untuk bisa nge-defense lagi area yang dia bisa dimiliki. Namun Erlan dia berusaha untuk bisa menumpangkan karena satu base start yang ada di area atas. Wah, sakit banget damage-nya. Oke, sementara sekarang dari Eman sedikit demi sedikit diusir makin jauh ke area belakang dan hebatnya tumbang. Base-nya terbuka lebar, Lordnya sudah mulai masuk. Akan seperti apa lagi karena sekarang pemain-pemain dari Bigetron Vitality mereka berusaha untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari EVOS dan mempertahankan base-nya. Wah, Lordnya harusnya memang masih ada, cuman gak bisa lebih jauh lagi dari EVOS. Dan Bigetron by Vitality, mereka masih punya kesempatan untuk bertahan. Defense kehilangan 2 base turret. Tapi jangan lupa bahwa Erlan belum tumbang. Dan menambah lagi 1 stack dari Skypierce. Perlahan tapi pasti 6.000 gold. EVOS ingin bermain dengan tempo yang lebih aman. Apalagi dengan memanfaatkan Lord yang nanti akan show di bagian top lane. Ketika BTR by Vitality kehilangan 2 base turret, mereka akan direpotkan dengan laning. Wave Minion akan selalu dimenangkan EVOS. Dan ini dia, 40 stack
dari Sky Pierce, efek Lethality. Dan last item, udah ada Magic Blade. Udah pasti targetnya adalah Rose Gold Meteor. Ya, buat lebih bisa survive ya. Karena kita nggak ngelihat adanya 1v1 antara Erlan dan juga Eman kan. Lebih banyak damage magic gitu yang masuk ke Erlannya, either itu dari Niall ataupun Moreno. Ancamannya ya. Ya, Karena Niall kan bisa tiba-tiba langsung dari gerakan-gerakan yang mungkin, atau spot-spot yang nggak terduga. Dia keluarin Deadly Magic, terus dia balik lagi. Space Escape-nya. Tempo menurun. Karena emang EVOS cuma pengen memberikan pressure aja. ya. Dan gimana winning condition buat Bigetron by Vitality nih? Wah, menunggu Eman mendapatkan big play-nya. Itu jadi satu kuncinya. Karena buat nge-shutdown Erlannya jauh banget di belakang. Itu kayaknya belum tentu bakal jadi jawaban. Luke juga di depan. Udah punya chassis Pauldron. Itemnya juga udah cukup sebenarnya. Tadi berasa banget kamu scope-nya Prof. Kelihatan banget kayak, iya nombaknya sekali. Iya aduh berat banget. Pegel. Itu belum chassis. Sekarang udah chassis Pauldron. Makin ketahan ya. Semakin lebih ketahan Tadi harusnya. kayak dari Ki harusnya tadi tuh ya. Atau Ki udah ada itemnya? Ki, Ki udah ada chest Udah ice ada. ya benar. udah ada. Udah ada. Dominance Ice. Iya dari Ki berarti tadi tuh ya. Ya apalagi dengan Dominance Ice yang baru ya, dimana ada adjustment lagi kemarin juga teman-teman. Range-nya ditingkatkan lagi dari 3,5 menjadi 5. Sebelum kayak mirip-mirip sama patch sebelumnya. Gak Wah. nemuin informasi apapun sepertinya. Ya ini lagi mencari informasi. Cuman masih belum ada yang bisa disampaikan untuk Finn. Dead Sonata kah? Wah dicek-cekin semua rerumputan. Semuanya dicek. Lordnya up. Yap. Tapi harusnya masih nggak ketahuan sih. Karena tadi cek rerumputannya nggak di situ kan. Akankah ada konsil, tabrakan dari belakang yang bisa dilakukan? Soalnya benar-benar nggak kelihatan nih di mata dari player-player EVOS. Ya bahkan Yap. di member EVOS juga agak mikirin juga mana kalitnya ya. Mana Ya ya? kelihatan Moreno soalnya. Oke, akan seperti apa lagi pertempuran ya karena sekarang Alba menjadi terdepan. Hey, Erlan yang dari bagian belakang, let's go! Coba lihat Eman yang diusir coba dari belakang. Lucky harus kepada negara beberapa player, tapi sekali lagi Lord yang kembali berhasil diamankan oleh Erlan. Untuk kedua kali Shogun. Kehilangan dari keseluruhan SP yang dimiliki dan Erlan yang masih free hit. Walaupun sekarang Finn dengan Quicksand Gun yang dimiliki masih berusaha untuk bisa menambah lagi SP-nya. Satu terakhir masih berhasil ke Gojek. Bahkan Moreno yang masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Wah tadi itu dia satu buah flank yang dilakukan oleh Finn. Langsung target ke arah Erlan dan juga Deadly Magic-nya connect langsung ke Albert. Wah dan Eman, dia benar-benar jaga banget posisinya walaupun dikejar-kejar sama Luke. Dikejar-kejar sama Albert View. Ya tapi dengan heart rate masih 70 tuh gimana? Itu dia. Kalau kan tendensinya gue dikejar-kejar, gue panik semua dipencet kan. Tapi ternyata aman aja. Aman aja, aman banget Bang. Aman aja. Dan sekarang Eman lagi yang akan bertugas untuk melakukan clear terhadap Lord. Ini dia salah satu winning condition Pak Pulung yang tadi sempat aku mention. Kalau emang Bitter by Vitality masih punya winning condition selama ada Eman. Yep. Wah, Wah nahan lagi nih, akhirnya Nahan Lord dari lagi. EVOS 2 kali tadi yang didapetin sama Granger ya. Ya, Moskov late game. Emang targetnya harus langsung ke Moskov. Apalagi sekarang dengan adanya Holy Crystal perlahan. Damage dari Nanael akan coba buat mengimbangi apa yang tadi mungkin sempat hilang di early game. Mid Oke. game juga gak terlalu berasa. Late game takutnya malah jadi damage kejutan. Karena udah ada Holy Crystal. itu tadi Finn dia Quicksand Gun depan umum loh. Belakangnya Erlan. Dan untungnya dia gak kena Depannya dari siapa? peluru dari sonatanya Erlan. Iya. Karena kalau kena itu udah pasti nambah lagi satu Nambah. stack lagi. Lumayan 50. Dan Eman sekarang pakai skin ya. Kalau saya lihat-lihat, Iya, biasanya nggak pakai skin. udah lagi nih. Kalau kita ngomongin full item, perlahan-lahan mulai ada nih. Ya, Moreno udah full item. Next juga kalau kita lihat Shogun, 2 Ares Belt. Dia mau Guardian Helmet sepertinya. Mau menahan semua tipe burst damage yang keluar dari Erlan. oke dia, karena dia yang dari tadi mau coba untuk langsung ke Erlan ya kan. Iya. Dia mau nahan semua damage-nya, Antik ternyata belum cukup. Immortal ya lagi cooldown. Sekarang next dengan adanya 2 Ares Belt, 3 Ares Belt dibutuhkan untuk menuju ke Guardian Helmet. Oke, masih cukup bersabar tapi perlahan ya walaupun menit segini goldnya udah nggak terlalu jauh ya. Tapi kan perlahan-perlahan ini Bigetron by Vitality udah mulai menarik. Nah ini, karena udah checkpoint 50.000 gold. Ya, Jadi bisa banget nih untuk BTR by Vitality ngebalikin apa yang udah dibuat sama EVOS dari early game. iya dan Yep. juga base turret bawah nih satu-satunya yang dimiliki sama Bigetron itu lane lagi berseberangan. Nah, Winter Look ingin membuat sebuah miskalkulasi dari Getron by Vitality. Agar nantinya damage yang mungkin ditelan dari Deadly Magic itu nggak menumbangkan Uranusnya. Ini merindukan bagaimana flanking-flankingnya lagi nih.
Iya, tadi sih Bigetron. udah satu Tadi kan ya. udah. Aha. Nah, Kita berarti itu adalah harus awareness lagi dari EVOS Biasa ya. kalau satu gagal, kadang mereka kan langsung kayak berdua, satu damage ngikut nih. Oke. Abis itu udah flanking YOLO aja. Udah Tapi tadi trade-nya better. sepadan. Tadi Iya. trade-nya sepadan. Jadi mungkin ya buat sekarang malah EVOS-nya yang bakal lebih aware sama lini belakang biar mereka nggak kena flank lagi. Oke, Mau komit kah ke arah dari Lordnya yap. untuk EVOS? Udah mendapatkan informasi seperti ya dari Moskov, di mana dari sini udah terlihat ada beberapa player dari EVOS yang berkumpul di area dari Lord. Tapi cukup sulit sekarang beberapa pemain dimiliki oleh Bigetron by Vitality untuk bisa mendekat ke area dari Lord tersebut. Bahkan sekarang pemain-pemain dari EVOS mencoba untuk mundur, dan itu dia pergerakan dari Finn. Ranking Sentrum dan juga Flicker tadi tambah berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player, tapi sekarang Finn yang malah menjadi korban. 50 stack yang dimiliki oleh pergerakan dari Lord itu sendiri, tapi hebatnya masih Finn guna untuk bisa mengatakan seluruh damage yang dia punya. Kijan tertinggal, Luke-nya pun langsung kill up. Lord. Ada dua player, namun Lordnya sekarang bergerak lewat Finn. Gak dikasih recall. Akankah itu menjadi sebuah titik buruk untuk Bigetron by Vitality, karena sekarang Lordnya sudah bertamu ke rumah mereka. Oke, akankah bertahan? Tapi Tapi Erlan, what? Shutdown pun tercipta. Dan sekarang Bill-nya masih berusaha untuk bisa mengatakan damage dan juga menggagalkan kepulangan. Tapi Lordnya masih bisa ditahan aja saja. Wow. wipe out di tangan Wipe Bigetron out. by Vitality, dan bahkan mereka punya kalkulasi bahwa Lord EVOS bukan jadi masalah untuk mereka. Go big or go home Wow. dari Bigetron by Vitality. Dan mereka mendapatkan kemenangan dari wipe out barusan. Fight yang begitu keras. EVOS terkena wipe out, Lordnya pun sia-sia. Good defense dari BTR by Vitality. Dan mereka nggak panik loh. Harus ulang lagi setupnya. Ya. Karena mereka baru terkena wipe out team fight yang sangat-sangat intens. Team fight yang sangat-sangat keras dipaksa oleh Finn awalnya dengan Raging Sandstorm. Itu dia pergerakan yang tadi baru kita, walaupun bukan flanking move ya. Ya. Tapi setidaknya ini adalah nekat parah, Prof. Ranking Sentrum, Flicker, buset dah. Eman Free ngangong. Pak Pulung Aul, welcome to leg 2. Oke, selamat datang. Seru, Selamat datang. seru. Iya, dan juga dari Bigetron, walaupun memang Lordnya tadi merangsak masuk, mereka nggak yang kocar-kacir mau recall semua. Iya. Emannya tetap ada di situ buat Iya. dapetin poin kill ke arah Erlan. Serius, next fight akan lebih menarik. Wow. Erlan, Skypierce-nya udah pecah. Late game buat Eman ini udah mulai terlihat. Sisa 35 berarti ya stacknya. Masalahnya iya, kalau buat sekarang Pak Pulung, kalau kita lihat nih, penguasaan map emang masih dipegang sama EVOS. Karena mereka masih punya ladang dari Super Wave Minion. Yap, ini damage harusnya pemain-pemain dari Bigetron by Vitality mereka udah siap ya untuk ngebabar habis juga ya. Dengan ada DPS yang dimiliki juga oleh Eman itu sendiri. Yang penting Emannya dapat smash. Yang penting Eman free hit kayak tadi. Ya Eman free hit kayak tadi tuh buset semua. Tembok juga rata tadi. Ah, enggak. Bukan broken wall. Dihancurin dong kalau begitu temboknya. Kenapa tembok? Iya. Bukan dong, tapi ini dia untuk real time victory rate ya. 61% yang memang Itu. masih dipegang sama EVOS. Karena ada Super Minion, itu yang akan menjadi alasan kenapa EVOS tetap unggul walaupun dari team fight-nya dipegang sama BTR by Vitality. Ini Lord menit 22 loh. Lord Akan menit menjadi 22. pertarungan seperti apa lagi, dan harusnya ini menangin team fight itu akan jauh lebih penting dibanding Lord itu sendiri. Udah pasti ya. Kill lebih daripada objektif netral. Yep. Sekarang udah mulai kelihatan Tuh, lihat. lagi nih. Wave Minion sekarang juga bisa diunggulin juga oleh pemain-pemain dari Bigetron by Vitality yang di bagian Slow bawah di push ya. contohnya. Di slow push di bagian Iya, bawah. slow push aja. Dibikin overthinking tentunya. Lordnya ditahan. Ya. Dan yang bisa split push kan jadi ada dua potensi, entah Yap. itu Nail ataupun Eman. Oke. Nah sekarang mereka berhasil untuk bisa menguasai area dari Lord itu sendiri. Ki dan juga Luke, akankah mereka memaksakan keadaan? Karena sekarang Albert melihat dari kejauhan. Yap. Dan harusnya wave bawahnya udah mulai ke manage tadi ya. Ada Pew yang memberikan clear powernya, tapi diganggu lagi. Ditarik lagi, dan akankah ada komit dari EVOS? Oke. Sementara sekarang Albert fokus menuju ke area dari Lord itu sendiri. Finn-nya ada tepat di rumputan di area dari pit Lord itu sendiri. Erlan mencoba untuk bisa menahan dan juga memberikan damage ya. Luke harus mundur sedikit. Pew menjadi abang-abangan yang membuat sebuah barricade. Tapi di depannya berbeda, ada satu bestar sepertinya yang udah berhasil dihancurkan. Itu dia, sebuah window yang terbuka Bang KB. Slow Split push. Itu dia. Slow push yang dilakukan dari tadi sama Nile. Ya. 2 kali dia pakai space escape ke bawah. Sehingga membuka potensi untuk push dari minionnya BTR by Vitality. Sekarang fokusnya terbagi dari EVOS.
Oke Dan lah. gold mulai diambil sama BTR by Vitality. Ya masalahnya yang turun ke bawah juga ketar-ketir gitu loh, bisa kena culik. Tapi apakah mereka akan melakukan sebuah team fight? Karena sekarang Shogun dan juga Moreno sudah mulai maju lagi. Ada Finn di bagian belakang mencoba untuk bisa masuk ke tengah-tengah pertempuran. Emannya masih free untuk bisa mengantarkan damage pula. Sudah mulai berpindah depan. Tapi sekarang pertempurannya terus-terusan terjadi. Dan di bagian bawah ada Nile yang sudah mulai bergerak perlahan. Tapi pasti mengantarkan wave minion. Wah, ini tarik ulurnya sih luar biasa ya. Ini bikin disengage loh soalnya. Tadi Iya. yang mungkin udah mau digas sama EVOS-nya, tapi EVOS langsung ngerem lagi. Karena mereka udah ngeliat, wah ada Nanael di bawah. Wah, lu Oke. nggak umpan. Wah ini pinter banget sih permainan dari Big Time Vitality. Dari tiap orang yang mereka punya. Ada Erlan, tepat di belakang Winter. dari Luke. Tapi ada Winter tadi sepertinya. Ada informasi diberikan. Oke, Eman namun itu target. tempatnya berbeda. Oke, apa yang akan terjadi karena Glorious Pathway sudah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang Spear of Destruction. Mereka siap untuk bisa melawan sebuah pertempuran dan itu dia Registrator plus Flicker yang udah langsung dikeluarkan pula. Sementara Eman bersiap untuk bisa mengatakan damage-nya. Tapi Luke coba lihat tidak akan sanggup menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Walaupun ada Immortal, ditukar lagi karena Winter. Bisakah dia menang? Dan tidak bisa. Luke-nya pun langsung kill-nya pun langsung diangkat lagi. Bisakah mereka menang karena Finn-nya pun aja masih masuk Romer. Sudah tidak ada untuk sekarang. Lihat detiknya 65 detik untuk kedua belah romer yang hilang satu sama lain. Tapi jual beli serangan dan bagaimana mereka merangkai. Setup ini luar biasa loh dua tim ini. Erlan mencoba untuk melakukan split push. Memanfaatkan wave minion, tapi nggak jadi. Terlalu Dia nggak mau berbahaya. ambil resiko. Berbahaya banget bahkan Papulung. Karena sekarang kalau kita lihat dari EVOS, mereka mendapatkan trade di mana satu emang tuker satu. Tapi jangan lupa power late game dari Moskov. Ini yang harus diperhatikan. Iya. Lagi-lagi Nanael bersama dengan tugasnya, laning jauh, laning mid. Ya dan dari tadi Eman juga aman banget positioningnya. Dan apalagi Luke ini udah mulai bisa dibonyokin. Ya walaupun tadi sempat dikejar ya, tapi dia masih ada Abyss Walk. Di zoning lagi. Sekarang nggak bermain ke bawah ternyata, bermain ke area Lord. Ya cicilan-cicilan lagi ya yang coba untuk dilakukan oleh Eman menuju ke arah dari Lordnya. Di zoning out bukan cuma dari Shogun tapi Moreno juga mencari informasi. Disenterin setiap rumput ini mah. Ya posisi Eman juga sengaja di situ biar nge-backup nanti kalau ada damage. Oke, sementara sekarang Lordnya berhasil diamankan oleh Nile. Apakah mereka bersiap untuk bisa pulang karena sekarang Shogun yang masih berusaha untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Lord menjadi milik dari Big Time by Vitality. Ya Win of Nature tadi ya untuk menghindari Death Sonata terakhir. Itu dia, momentum yang tepat banget. Apalagi tadi kan ke-trigger juga dari Rose Gold-nya. Ya. Jadi buat sekarang mungkin gonta ganti item. Sudah mulai masuk ke menit 26, Lord Evolve. Lah, Nile, Ini dia serangan balasan seperti dari Big Time by Vitality. bakal slow push kayaknya. Iya, setelah mungkin tadi EVOS menguasai permainan ya. Itu dia, hampir lebih dari 18 menit dipegang sama EVOS kendalinya. Ki sekarang udah punya Guardian Helmet Oke. untuk menahan semua deal damage yang diberikan. Lord telah sampai di area bawah. Apa yang akan terjadi? Shogun dan Finn menjadi orang terdepan. Bahkan untuk sekarang ada Konsil. Sementara sekarang Eman ada di bagian belakang. Dengan pressing shot yang dia miliki. Glorious Pathway udah keluarkan pula. Kan seperti apa lagi momentum dari Albert. Oke ini Mereka masih menahan. Lord menit 26 ya. Shogun udah bakal jaga badan di depan. Oke, dan itu dia kuda Barbiel. Shogun yang menjadi orang terdepan ada Winter Crown yang udah langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Eman akan langsung menghilangkan karena satu besar ada di bagian tengah. Emannya masih free untuk bisa mengatakan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuh pemain dari EVOS. Lordnya pun masih berdiri tegak dan Big Time by Vitality. Mereka bersiap untuk bisa memenangkan pertarungan. Pemain-pemain dari EVOS diusir bodoh dan Duano. Robot merah. Begitu